Halo teman-teman, OJK resmi beri denda 300 juta pada pinjol nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa dapat banyak rezeki untuk melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas khusus mengenai OJK yang sekarang lagi gencar-gencarnya melakukan evaluasi kepada perusahaan pinjaman online yang dinilai melanggar ketentuan OJK dan dinilai tidak menguntungkan ya teman. Jadi sekarang banyak sekali pinjaman online yang rugi tidak untung. Jadi OJK sebagai lembaga keuangan itu bertindak cepat untuk menangani ini. Nah, tercatat ada 58 perusahaan jasa keuangan yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen sepanjang Januari sampai April 2024. Nah, ini rinciannya 35 perusahaan dikenakan sanksi peringatan tertulis, jadi cuma tulisan seperti itu ya teman, cuma peringatan. 3 perusahaan diberi surat perintah dan 10 perusahaan mendapat sanksi denda. Nah, dendanya ini terkonfirmasi 300 juta rupiah. Jadi 10 pinjaman online terkena denda 300 juta rupiah. Dan 30 April 2024 terdapat 67 perusahaan yang melakukan ganti rugi kepada konsumen atas 205 pengaduan. Jadi kalau kita mengadu, kita akan dapat ganti rugi ya teman, karena mungkin bunga dan denda yang tercantum dalam pinjaman online tidak sesuai dengan OJK. Jadi kita bisa mengadukan lewat yang namanya OJK, lewat SMS bisa, lewat email bisa. Saya sudah cantumkan di deskripsi, ada SMS, ada WA dari OJK dan email. Teman-teman bisa langsung adukan jika ada permasalahan seputar bunga dan denda yang tidak wajar, kita bisa laporkan teman. Dan OJK telah menerima 127 permintaan layanan melalui aplikasi portal perlindungan konsumen, termasuk 9.100 berupa pengaduan. Jadi pinjaman online ini telah banyak sekali diadukan oleh masyarakat tentang banyak hal ya teman, dari bunga dan denda tidak wajar, dari penagihan pinjaman online termasuk debt collectornya yang mulai brutal, mulai nakal ya teman. Jadi tidak wajar, tidak sesuai SOP, dan kita bisa mengadukannya. Terus dari pengaduan itu terdapat 3.000 dari sektor perbankan, 1.900 dari industri finansial teknologi, dan 432 dari industri perusahaan pembiayaan. Jadi kita tahu pinjaman online ini termasuk dalam jasa keuangan. Jadi sudah jelas jika ini banyak sekali pelanggaran yang sudah dicium oleh OJK melalui pengaduan-pengaduan masyarakat. Jadi teman-teman nggak perlu ragu, jika ada pelanggaran langsung adukan saja ke OJK. Terus OJK sekarang juga mulai memantau iklan-iklan ya teman. Iklan-iklan di YouTube, di Instagram, di Facebook ini sudah dipantau. Ada sekitar 2.210 iklan yang beredar di YouTube, Facebook, Instagram ini sudah dipantau OJK, dan 45 diantaranya ternyata belum memenuhi standar, dan ini adalah salah satu bentuk pelanggaran ya teman. Jadi jika teman-teman lihat iklan itu sudah dipantau OJK. Jadi OJK sebagai lembaga yang menaungi seputar pinjaman online, seputar keuangan, seputar hutang piutang, itu juga concern masalah ini. Jadi dia juga memantau setiap pergerakan iklan dan lain-lain, karena kebanyakan iklan di sini biasanya menawarkan angin surga yang tidak betul ya teman. Misalnya bunganya cuma sedikit, iklannya itu tidak benar. Pada saat kita daftar iklannya ternyata bunga dan dendanya bisa besar sekali, dan OJK mengetahui ini, dan OJK mulai memberikan sanksi-sanksi kepada pinjaman online yang terbukti telah melakukan pelanggaran kepada iklan-iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kita lihat saja ke depan apakah OJK mampu membereskan semua permasalahan pinjaman online ini, karena kita tahu untuk kuartal Januari 2024 pinjaman online telah resmi rugi 135 miliar, dan itu adalah angka yang besar sekali ya teman. Jadi pinjaman online kan kita tahu harusnya cari untung. Desember itu masih untung, tapi Januari ini sangat rugi banyak sekali. Jadi OJK tidak mau ke depan akan seperti ini terus. Nanti kalau rugi terus, bagaimana neraca keuangannya, bagaimana cara dia untuk mengelola bisnisnya. Dan kalau tidak hati-hati, pinjaman online bisa runtuh, bisa hancur, bisa bangkrut di Indonesia, dan digantikan oleh yang namanya kredit card ya teman. Karena di negara-negara maju lain sudah berlaku yang namanya kredit card, dan pinjaman online itu lama-kelamaan dihapus pelan-pelan seperti itu. Nah, itu saja video singkat dari saya tentang OJK yang memberi
300 juta sanksi denda kepada pinjaman online yang nakal. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.